Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali membahas tentang seluruh rencana Bapa. Kali ini kita ambil dari Injil Yohanes, suatu Injil yang ditulis berbeda dengan 3 Injil sebelumnya, karena memang Yohanes sebagai rasul yang menulis ini, dia menulis dalam situasi kondisi yang sangat berbeda dari Injil Sinoptik. Jadi Yohanes menulis ketika gereja-gereja sudah jatuh, ketika dia dikucilkan di Pulau Patmos. Dia menulis Injil Yohanes, surat-suratnya maupun kitab Wahyu. Apakah dia masih di Pulau Patmos ataukah dia masih atau sudah kembali ke Efesus sesuai tradisi, kita tidak jelas. Tetapi yang pasti Injil ini memiliki harus dipahami dari sudut pandang Patmos, dari sudut pandang seorang hamba Tuhan yang dikucilkan. Kalau kita menggunakan prinsip trilogi, maka kitab ini Yohanes bisa dibagi menjadi 3 dengan kata kunci bait suci. Jadi pasal 1 dengan pasal 8 Yesus melayani dalam kondisi dia belum ditolak. Jadi dia masih melayani dengan bebas, mengajar di dalam bait suci. Jadi ketika selesai pasal 8 bagian terakhir, mari kita baca ayat 59. Oleh karena itu mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkannya kepadanya. Namun Yesus bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara mereka, dan begitulah dia berlalu. Jadi bait suci tentunya di sini simbol juga tentang para pemimpin Yahudi dengan segala aktivitasnya, judaisme pada waktu itu. Dan Yesus ditolak setelah 8 pasal yang melayani, dia ditolak, maka dia keluar dari bait suci. Pasal 9 dengan pasal 12 Yesus tetap melayani, tetapi dalam kondisi yang dikucilkan. Dan ketika orang Yahudi tetap tidak menerima Yesus sebagai Mesias dan Putra Elohim, maka di pasal 12 Yesus bersembunyi dari mereka. Mari kita baca ayat 36. Yesus mengatakan hal itu, dan sambil menyingkir dia menyembunyikan diri dari mereka. Jadi setelah melayani saya pasal 12, maka karena orang Yahudi tidak menerima juga, maka Yesus menyingkir, meninggalkan orang banyak. Dan di pasal 13 selanjutnya Yesus melayani para muridnya. Jadi kita melihat bahwa Injil ini harus dipahami dari sudut pandang Patmos. Nah, memang sebagian besar daripada inti Injil ini adalah merupakan suatu perdebatan, suatu konflik Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Kalau kita lihat di pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 10, semua membahas bagaimana percakapan atau perdebatan antara Yesus dengan para pemimpin. Intinya bahwa para pemimpin Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias dan Putra Elohim. Alasannya yang pertama, karena dikatakan Yesus itu melanggar hari Sabat. Pasal 5 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa Yesus melanggar hari Sabat. Yesus katakan, karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja, menyembuhkan orang sakit, berbuat baik pada hari Sabat. Yang kedua, sumber konflik itu adalah karena Yesus menganggap Elohim itu Bapaknya, dengan demikian menyamakan diri dengan Elohim. Bagi orang Yahudi ini suatu penghujatan. Pasal 10 ayat 33 juga dikatakan ini suatu penghujatan. Sumber konflik ketiga itu adalah sebenarnya iri hati. Pilatus pun tahu bahwa ketika orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya, Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena iri hati. Mengapa demikian? Mari kita lihat pasal 11 ayat 48 yang mengatakan demikian. 11 ayat 48. Ini percakapan di antara para pemimpin. Dia mengatakan begini: jika kita membiarkan dia demikian, membiarkan Yesus maksudnya, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Romawi akan datang, dan mereka akan mengambil, perhatikan, dari kita. Mengambil dari kita. Jadi mereka yang sedang, para pemimpin ini menguasai, katakan di sini mengambil dari kita, baik tempat maupun bangsa ini. Jadi para pemimpin ini sebenarnya dia memiliki jabatan kekuasaan, menguasai bangsa, menguasai tempat suci, baik suci yang segala aktivitasnya, dengan segala uang yang terkumpul di dalamnya.
Ini persoalan jabatan, persoalan uang, persoalan prestis ya. Dan mereka iri hati dengan datangnya Yesus yang melakukan banyak mujizat dan menarik hati banyak orang. Jadi konfliknya yang ketiga ini penyebabnya adalah selain hari Sabat pertama, yang kedua penghujatan, Yesus menganggap Elohim, menganggap dirinya sama dengan Elohim. Yang ketiga adalah karena iri hati. Jadi kalau kita mau melihat Injil ini, kita harus melihat bahwa ini suatu Injil yang ditulis dari sudut pandang Patmos, dari sudut pandang seorang hamba Tuhan yang ditolak pelayanannya, yang dikucilkan, yang disingkirkan oleh gereja, yang oleh sistem keagamaan yang telah jatuh pada zaman Yesus adalah Yudaisme. Dan mari kita sekarang masuk kepada tiga bagian pembahasan kita. Yang pertama kita akan singgung lagi sedikit penyakit Yudaisme atau ya kita katakan kelemahan lah para pemimpin Yahudi. Yang kedua kita akan melihat nanti pesan inti daripada Injil Yohanes ini, yaitu Logos. Yang ketiga nanti kita akan melihat pesan-pesan terakhirnya kepada para murid. Mari kita lihat yang pertama dulu, penyakit daripada para pemimpin Yudaisme ini. Yang kita lihat di pasal 5 ayat 42 dikatakan para pemimpin Yahudi ini karena tidak memiliki kasih Elohim. Mereka nggak memiliki kasih, karena itu mereka menolak Yesus. Yang kedua, di pasal 5 ayat 44, para pemimpin Yahudi ini juga tidak mencari kemuliaan dari Elohim. Para pemimpin Yahudi ini senang sekali dihormati manusia, dihargai manusia, diterima manusia, senang disebut rabi, guru, pemimpin, dan sebagainya. Yang ketiga, pasal 8 ayat 15, para pemimpin Yahudi ini juga adalah orang yang selalu menghakimi berdasarkan penampilan lahiriah, berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan kedagingan. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah roti hidup, maka para pemimpinnya melihat bahwa Yesus adalah anak Yusuf, mana mungkin dia roti turun dari surga, roti hidup, sebagainya. Jadi intinya daripada penyakit para pemimpin ini sebenarnya adalah karena memang Bapa dalam hikmatnya, pasal 12 ayat 37 sampai 43 merancang sedemikian sehingga membutakan para pemimpin ini Yahudi. Memang karena dirancang Yesus untuk menderita, untuk mati dan bangkit naik ke sorga, itu sesuai dengan Yesaya 53. Jadi sebenarnya penolakan bangsa Yahudi ini memang sesuatu yang sudah dibuatkan, sudah dirancang oleh Bapa di sorga sedemikian dalam hikmat. Mari kita melihat selanjutnya bagian berikut mengenai Logos. Ini juga merupakan inti pesan daripada Injil ini. Logos, ya pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama Elohim, dan Logos itu adalah Elohim. Logos itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Nah, tetapi Logos ini termanifestasi dengan 7 perkara di sini. Ya, yang pertama, Logos itu adalah roti hidup. Artinya kalau orang makan roti ini, dia akan mengalami kehidupan selama hidup kekal. Yang kedua, Logos ini adalah terang dunia atau terang kehidupan. Apabila orang makan Logos ini juga, menikmati Logos ini, dia tidak akan menjadi seperti para pemimpin Yudaisme yang hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, Logos ini adalah pintu. Jadi Yesus katakan dalam perumpamaan bahwa kalau orang mau menjadi gembala yang baik, dia harus melewati pintu, yaitu Logos ini, melewati Yesus. Baru dia nanti menemukan domba-domba, dia bisa mengembalakannya. Tapi orang yang tidak melewati pintu, dia itu pencuri atau perampok. Jadi dengan kata lain, para pemimpin Yahudi ini, orang Farisi, ahli Taurat, itu sebenarnya bukan gembala, tapi pencuri dan perampok. Demikian Yesus katakan Logos yang keempat adalah gembala yang baik. Gembala yang baik ini menyerahkan nyawanya di domba-dombanya. Yang kelima, Logos ini adalah kebangkitan dan hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Logos ini, maka dia tetap hidup walaupun sudah mati. Nah, yang 2 yang terakhir ini, yang keenam, Logos adalah jalan kebenaran dan hidup, itu dikhususkan percakapan dengan para murid. Yang ketujuh ini juga Logos adalah pokok anggur, dan murid-murid itu rantingnya. Ini juga kalimat ini, yang 2 ini hanya ditujukan khusus kepada para murid. Jadi dikatakan di sini Logos itu hubungan para pemenang, para murid itu dengan Logos itu adalah seperti pokok anggur dengan rantingnya. Jadi kalau ada rantingnya yang kurang banyak buahnya, Bapa di sorga akan potong. Yang dipotong itu buah-buah yang asam, saudaraku. Dipotong buah-buah yang asam supaya nanti menghasilkan buah yang lebih manis. Itu artinya dibersihkan, rantingnya dibersihkan.
Jadi para pemenang itu adalah orang-orang yang sering kali dipotong oleh Bapa, buah-buah pelayanannya, dipotong bahkan tim pelayanannya. Nah, ini memang merasa secara manusia tidak enak, tetapi itu perlu dibersihkan supaya para pemenang itu tampil lagi lebih menghasilkan buah yang lebih manis dan lebih manis lagi. Berikut bagian terakhir yang ketiga ini adalah pesan-pesan untuk murid secara khusus. Yesus katakan bahwa para murid harus saling mengasihi, dan juga bahwa Yesus berjanji bahwa Dia akan datang lagi dalam bentuk Roh Kudus. Nah, yang ketiga kita akan melihat pesannya mengenai dunia. Mari kita lihat dulu pasal 15. Siapakah dunia ini yang dibicarakan Yesus di pasal 15 itu? Kita lihat 15 ayat 20. Dikatakan di situ, ingatlah firman yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka di sini yang menganiaya aku itu bukan para pelacur, pengucuk, orang-orang berdosa, tapi mereka di sini yang menganiaya Yesus itu adalah para pemimpin Yahudi. Jadi dunia itu di sini adalah Yudaisme, suatu sistem keagamaan yang sudah jatuh. Bahkan di ayat yang ke-25 lebih jelas lagi. Yesus mengatakan, namun supaya dapat digenapi firman yang telah tertulis di dalam Taurat mereka. Ini kata mereka itu adalah dunia, kata ganti dunia. Yesus bilang, Taurat mereka. Siapa yang memiliki Taurat? Tentu para pemimpin Yahudi ini. Bahwa mereka menggenapi Taurat, yaitu membenci Yesus tanpa alasan. Jadi jelas bahwa dunia yang dimaksud Yesus di sini adalah sistem keagamaan yang sudah jatuh pada zamannya itu, yaitu Yudaisme. Jadi dunia itulah yang membenci Yesus, dan dunia ini juga kata Yesus akan membenci murid-muridnya. Nah, saat ini sekarang gereja-gereja sudah jatuh, sudah sama dengan dunia. Nilai-nilai dunia sudah masuk luar biasa ke dalam gereja. Maka dunia yang seperti itu juga membenci para pemenang, bahkan mengucilkan, barangkali bahkan menyingkirkan para pemenang. Tetapi sebagai kesimpulan, kita melihat di pasal 12 ada perkataan yang luar biasa. Pasal 12 ayat yang ke-32, dan jika aku ditinggikan dari dunia ini, maka aku akan menarik semua orang kepadaku. Kata Yesus, kalau aku ditinggikan, artinya kalau aku mati, bangkit, naik ke surga di sebelah kanan Bapa, kalau aku ditinggikan, aku akan tarik semua, bukan sebagian, Bapak Ibu Saudara, semua orang datang kepada Yesus. Demikian kalau para pemenang juga kita, karena dikatakan Yesus bilang seorang hamba tak lebih dari tuannya. Kalau tuannya pun diperlakukan seperti itu, dianiaya oleh dunia ini, dianiaya, ditolak, dikucilkan, maka para pemenang juga akan mengalami ditolak, dikucilkan, dan bahkan mati, bangkit, naik ke surga seperti itu. Tetapi kita dapat berkata seperti Yesus, bahwa kita juga akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Para pemenang adalah orang-orang yang diberikan otoritas, karena Yesus sudah punya otoritas, didelegasikan kita untuk juga menarik semua orang datang kepada Yesus. Ini adalah rencana Bapa untuk kita, seluruh rencana Bapa untuk kita, bukan sebagian-sebagian. Kita akan dipakai Tuhan untuk menarik semua orang datang kepada Yesus. Terima kasih. Semoga sharing kali ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya.